Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi kita, yaitu sistem injeksi sepeda motor. Ya, kita masuk ke bagian part 1 dulu. Jangan lupa sebelum kita lanjut subscribe dulu ya. Nah, ini penting. Untuk selanjutnya kita masuk ke materinya. Oke, ini secara global dulu pengertian dari fuel injection system. Apa itu sistem injeksi? Pada sistem injeksi atau fuel injection system di sini terdapat peralatan yang berbeda. Ada peralatan atau perlengkapan untuk mengukur volume udara yang masuk ke intake manifold dan bahan bakar yang diinjeksikan dikontrol oleh suatu peralatan di sini, sehingga menjadikan rasio perbandingan antara bahan udara, bahan bakar udara ini jadi sempurna atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang membedakan antara sistem konvensional dan injeksi adalah sini ada tambahan peralatan yang digunakan untuk mengukur volume udara dan bahan bakar yang dikontrol oleh komputer nanti di sini. Oke, volume udara yang masuk diukur oleh sebuah sensor map atau dikatakan manifold absolute pressure atau mengukur tekanan yang nantinya akan mengirimkan sinyal ke ECM atau electronic control module. Jadi tekanan udara yang masuk ke dalam intake ini dibaca oleh sensor map atau manifold absolute pressure yang akan dikirimkan datanya ke ECM, dan selanjutnya ECM atau otaknya, prosesornya yang dalam sistem injeksi ini akan mengirimkan sinyal ke injektor ya. Kemudian injektor akan mengabutkan bahan bakar atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold dengan tekanan yang sesuai dengan yang dipompakan oleh pompa bahan bakar ke dalam intake port nanti ya. Jadi nanti bahan bakar itu akan ready di injektor, kemudian akan diatur kapan penginjeksiannya oleh ECM. Kita lanjutkan materinya. Oke, keunggulan sistem injeksi. Nah, di sini kita yang paling utama kenapa kita beralih ke sistem injeksi. Dari sistem injeksi inilah ada beberapa keunggulan, yaitu di sini ada beberapa keunggulan dari sistem injeksi. Yaitu pertama, mengurangi emisi gas buang. Jadi emisi gas buang pada sistem injeksi ini karena pembakarannya sempurna ya, jadi emisi gas buang dihasilkan sangat rendah. Kemudian yang kedua, lebih hemat bahan bakar. Lebih hemat bahan bakar di sini adalah karena jumlah bahan bakarnya sudah ditakar sedemikian rupa sehingga antara kebutuhan bahan bakar dengan tenaga mesin itu seimbang atau sesuai, maka akan menjadikan lebih hemat bahan bakarnya. Oke, terus kemudian tarikan mesin lebih responsif. Oke, di sini karena semua kondisi putaran mesinnya itu terbaca antara kebutuhan bahan bakar dan kebutuhan mesin itu sesuai, maka responsifnya dari kendaraan akan lebih bagus. Kemudian yang keempat, mesin mudah dihidupkan pada kondisi apapun. Artinya nih sini mudah dihidupkan karena antara udara yang masuk ke dalam intake manifold di tempat ya, di antara lainnya itu sangat berbeda, sehingga dengan diatur oleh sensor-sensor tersebut maka akan menjadikan pembakarannya nanti lebih sempurna dan sehingga mesin mudah dihidupkan gitu. Oke, idle tidak terpengaruh oleh ketinggian suatu daerah. Nah, di sini putaran mesinnya ini stasioner ini tidak akan terpengaruh oleh kondisi tempatnya. Biasanya di daerah yang daerah rendah atau dekat pantai atau apa itu ketinggiannya rendah, ini otomatis tekanannya akan tinggi, berbeda dengan daerah pegunungan yang otomatis tekanannya rendah ya. Itu antara udaranya yang masuk dalam sistem nanti juga akan berbeda. Nah,
itu akan diatur sedemikian oleh sensor-sensornya di dalam sistem injeksi di sini. Oke, terus yang terakhir memudahkan perawatan di sini jelas karena sudah dikontrol secara elektronik, serba elektronik ya, jadi perawatannya jauh lebih sederhana, lebih mudah, sehingga inilah keunggulan dari sistem injeksi. Lanjut, dari bagian sistem injeksi kita ada beberapa yang kita perlu akan bahas di sini. Nanti ada injection system outline, yaitu dari garis besar sistem injeksi itu seperti apa sih. Nah, kemudian ada fuel delivery system atau sistem aliran bahan bakar, kemudian ada electronic control system, bagaimana sistem kontrol elektroniknya, kemudian ada self diagnostic function atau pengaturan. Di sini ada fungsi diagnosa mandiri, yaitu di situ akan nanti ditunjukkan apabila terjadi permasalahan atau trouble dalam sistem elektroniknya. Di situ ditunjukkan dengan indikator MIL atau malfunction indicator lamp nanti di situ. Baiklah, kita lanjut ke materinya yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan secara global, yaitu injection system outline-nya. Seperti apakah sistem injeksi secara globalnya? Oke, secara global ya, atau garis besar sistem injeksinya ini seperti apa? Oke, ini contoh, ada suatu produk di sini, contoh pada sistem PGM-FI. Jelas PGM-FI ini punya Honda, tapi antara produk-produk yang ada di Indonesia, PGM-FI untuk Honda, Yamaha juga sama, tidak jauh beda, ataupun Suzuki tidak jauh beda dengan sistemnya di sini hampir sama. Yaitu di sini dari mulai di sini dari aliran bahan bakarnya dari tangki, kemudian menuju ke dipompakan dulu, bahan bakar dipompa, kemudian didistribusikan ke injektor. Injektor di sini akan diatur pengabutannya atau penginjeksiannya oleh ECM. Jadi semua itu dikendalikan oleh ECM. Dari ECM ini akan ada beberapa data masuk yang dikendalikan nanti oleh sensor-sensor ya. Di sini kemudian ada TPS atau throttle position sensor ya. Di situ akan yang mengatur berapa besar udara yang masuk nanti oleh pembukaan throttle-nya. Kemudian ada map sensornya, ada intake air temperaturnya dan lain-lainnya. Ini secara global, secara umum antara produk-produk sistem injeksi tidak jauh beda dengan yang ada di sini ini secara umum global ya. Jadi sistem injeksi inilah secara umumnya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada sistem pengiriman bahan bakar atau sistem aliran bahan bakar. Di sistem bahan bakar di sini, aliran bahan bakar ada beberapa yang komponen, yaitu ada modul pompa bahan bakar, kemudian ada pengatur tekanan bahan bakar atau regulatornya, ada injektor, kemudian ada bagian throttle bodinya dengan unit sensornya, kemudian ada modul ECM-nya. Nah, di sini secara global dari tangki ya, dari tangki di sini ada bahan bakar yang akan dipompakan oleh fuel pump, tapi di situ akan melewati dulu fuel suction filter atau saringan ya, saringan dulu, kemudian dari pompa kemudian ke pressure regulator di sini. Ya, di sini apabila tekanan berlebihan dari pemompaan akan dikembalikan lagi ke tangki. Nah, kemudian dari sini akan didistribusikan ke fuel fed hose atau ke saluran selang bahan bakar, kemudian menuju ke fuel injection di sini, injektor di sini ya, fuel injektor sini atau ke injektor ya. Dari bagian-bagian ini ada pompa bahan bakar di sini. Ya, ini pompanya di sebelah sini, kemudian ini ada filter ya, filter di sini,
Kemudian ada sistem regulatornya. Di sini ada regulator yang tujuannya adalah untuk meregulasi tekanan bahan bakar agar tidak terjadi berlebihan ya. Kemudian ada injektor, kemudian di sini ada throttle bodinya di sini juga, atau kelengkapan dari air inductionnya. Kemudian ada ECM-nya. Oke, kita lanjut berikutnya ke fuel pump unitnya atau unit pompa bahan bakarnya. Secara umum ini bentuk wujudnya, tadi beberapa tipe kendaraan juga akan sedikit berbeda tampilannya, tapi tidak jauh beda untuk secara globalnya. Terus pengaturannya di sini ada beberapa yang dipelajari dalam fuel pump. Di sini ada filter kan, ini filternya, filter, kemudian ada pompanya, di sini akan dipompa, kemudian di sini ada cek valve-nya di sini ya, cek valve. Kemudian ini masuk ke regulatornya, ini regulator untuk mengatur tekanan bahan bakarnya. Apabila tekanan melebihi dari batasan dari regulasi di sini, maka akan bahan bakar dikembalikan lagi ke tangki, ini masuk ke tangki. Jika tekanan sesuai, maka akan didistribusikan langsung ke hose pipe-nya tadi, ke saluran injektor nanti. Jadi ini untuk fuel pump unitnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di bagian komponen injektornya atau secara global sini wujudnya di injektor seperti ini. Kemudian di sini bagiannya ada full strainer screen-nya. Full strainer screen ini adalah digunakan untuk memfilter kotoran dari pemompaan yang mungkin masih bisa masuk di situ, kan disaring dulu. Nah, oke. Kemudian di sini ada pegas. Pegas ini fungsinya untuk pengaturan kembalinya plunger ke posisi semula nanti. Kemudian ada solenoid coil. Solenoid coil inilah yang akan dikendalikan oleh ECM untuk on off, untuk mengatur elektromagnetik sehingga plunger bisa naik turun. Nah, ini hingga bekerja sehingga plunger ini bisa mengatur waktu bahan bakar untuk keluarnya lewat nozzle plate ya. Fuel basic ini adalah saluran untuk bahan bakarnya ini. Nah, di sini alirannya masuknya nanti untuk bisa masuk ke dalam, dikeluarkan lewat nozzle plate nanti. Oke. Ini bagian dari komponen injektor. Kemudian di sini aliran bahan bakar. Dan bahan bakar di sini secara global hampir semua sama di produk kendaraan sistem injeksinya, yaitu dari tangki di sini. Kemudian ada pompa. Pompa di sini diatur sedemikian rupa di dalam tangki sehingga di pompa ini nanti ada juga komponen yang fungsi untuk regulatornya. Ya. Di dalam tangki di sini dimungkinkan kotor, maka di sini ada saringannya, saringan strainernya. Nah, kalau dalam bahasa awamnya itu seperti bahasa bengkelnya namanya seperti, karena bentuknya seperti pempes ya, atau filternya seperti itu. Kemudian di sini ada pengatur indikator ya bahan bakar posisinya ya. Jadi nanti di sistem injeksi di sini untuk di aliran bahan bakarnya untuk mengetahui posisi bahan bakarnya masih cukup atau tidak, nanti di pelampung sini ya yang akan membacanya. Apabila kondisi bahan bakar ini tidak memenuhi atau habis ya, maka akan secara otomatis di mobil pompa ini akan mematikan sistemnya sehingga akan mencegah terjadinya terbakarnya kendaraan. Kenapa? Kalau nanti kondisi pompa ini tidak terendam oleh bahan bakar, bisa menyebabkan terbakar nanti. Nah, ini maka kontrol dari pelampung sini bisa digunakan untuk mengaktifkan di mobil pompa supaya kapan kalau habis di situ pompa akan mati. Nah, kemudian di sini bahan bakar akan diteruskan dari pompa menuju ke selang bensin atau
fuel hose-nya ini ke injektor. Di injektor inilah tekanan sudah ready, karena di sini pada saat kunci kontak on itu pompa sudah bekerja sesaat untuk menjaga tekanan pada sistem injektornya sini. Pada saat nanti mesin dihidupkan, bahan bakar nanti sudah ready dan injektor nanti diinstruksikan untuk aktif atau menginjeksi, maka bahan bakar sudah mengabut ke dalam intake manifold dan mesin akan mudah hidup. Di sini ada mekanisme throttle body-nya atau pengaturan air induction-nya. Di sini sudah ada sensor-sensornya, kemudian ada TPS-nya di sini. Nah, ini untuk aliran bahan bakarnya. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan elektroniknya, kontrol elektroniknya maupun di self diagnosis sistemnya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di part berikutnya. Untuk itu kita materinya di part pertama sampai ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.